Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Anggris Mapatatan dengan NIM D10121202. Saya salah satu mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hukum internasional, di mana dengan dosen pengampu Ibu Gabriela Almasari dan Tuan SH.MH. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus sengketa wilayah laut antara Peru dan Chili. Namun sebelum itu kita harus mengetahui letak wilayah antara Peru dan Chili. Letak wilayah antara Peru dan Chili. Peru terletak di wilayah pantai Pasifik tengah Amerika Selatan, berbatasan dengan Ekuador, Kolombia, Brazil, dan Bolivia. Adalah negara ke-20 terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 23 juta. Peru adalah Amerika Selatan, negara ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Argentina. Chili atau Chile merupakan sebuah negara berdaulat di benua Amerika, terletak di bagian tenggara Amerika Selatan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di kota Santiago. Chili biasanya dikelompokkan ke dalam 3 zona. Baik, kita telah mengetahui antara letak wilayah antara Peru dan Chili. Selanjutnya kita masuk dalam latar belakang terjadinya sengketa antara Peru dan Chili. Sengketa dimulai pada tahun 1947 ketika hak maritim dideklarasikan sepanjang 200 mil dari pantai kedua negara ini, yang diproklamasikan oleh Presiden Truman Amerika Serikat pada tanggal 28 Juni dasar laut di bawah. Presiden Chili mengeluarkan deklarasi batas maritim pada 23 Juni 1947. Di sisi lain, Peru mengeluarkan doktrin penting nomor 781 1 Agustus 1947. Pada Maret 1966, telah terjadi insiden di wilayah laut perbatasan, yaitu ketika kapal perang Angkatan Laut Peru atau Disconseco merespon pelarangan yang terjadi di batasan laut Peru dan Chile, memberi peringatan dengan melakukan penembakan yang berjumlah 16 tembakan dari sebelah kanan kapal, yang dimana ini suatu peringatan. Lalu Peru menulis kepada Chili yang dimana menyatakan bahwa setiap negara harus mendirikan pos. Selanjutnya, Chili menerima kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Lalu pada tahun 1984 dan 1994 sampai 2009, banyak kapal yang ditemukan di perairan Chili dan kebanyakan kapal yang berada di perairan Chili yaitu kapal Peru. Chili beranggapan bahwa Peru telah melanggar asas pasca sunt servanda karena Peru pada tahun 1968 telah menyetujui perjanjian batas laut antara Peru dan Chili. Namun pada tahun 2007, Peru menyatakan bahwa zona maritim Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh kesepakatan atau perjanjian itu dan tidak pernah mencapai kata sepakat. Atau dengan kata lain, tidak ada persetujuan akan perjanjian batas wilayah maritim tersebut. Itulah tadi latar belakang dari kasus sengketa wilayah laut antara Peru dan Chili. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Dalam hal ini, negara yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada tanggal 16 Januari 2008, Peru mengajukan aplikasi kepada Mahkamah Internasional untuk menentukan batas dari zona maritim dengan Chili sesuai dengan hukum internasional
dan untuk memutuskan secara hukum dan menyatakan Peru memiliki hak berdaulat eksklusif maritim daerah yang terletak dalam batas 200 mil laut dari pantai. Tetapi di zona ekonomi eksklusif Chili atau landas kontinen, setelah proses pengajuan sengketa tahap selanjutnya yaitu tahap pembelaan, di mana dalam pembahasan tersebut Peru dan Chili mempunyai perbedaan penafsiran tentang perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, pembelaan menurut Peru. Dalam Deklarasi Santiago pasal 4 tertulis mengenai batas maritim antara para sepakat mengenai zona maritim tidak kurang dari 200 mil. Sesuai pasal tersebut, metode yang akan diklaimkan secara eksklusif ke zona maritim pulau adalah dari titik paralel geografis di mana batas tanah masing-masing negara mencapai laut. Peru menilai bahwa pasal 4 tidak berlaku untuk situasi hubungan Peru dan Chili. Akibatnya, Deklarasi Santiago tidak termasuk kesepakatan mengenai batas antara zona maritim umum dari negara-negara penandatanganan. Menurut pembelaan Chili, bahwa Deklarasi Santiago menetapkan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 yaitu pemerintah Chili, Ekuador, dan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa masing-masing memiliki kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas laut di sepanjang pantai agar masing-masing untuk mengeluarkan jarak 200 mil laut dari pantai. Ketetapan ini berkaitan dengan pemeliharaan kebijakan maritim internasional negara, pihak tidak membuat kewajiban berkurang. Selanjutnya, pasal 3 menyatakan bahwa kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas zona maritim juga harus mencakup kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas dasar laut dan tanah di dalamnya. Ini sudah termasuk hak hukum yang berkaitan dengan wilayah maritim, termasuk landas kontinen. Baik, kita masuk dalam keputusan Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional mengharapkan bahwa kedua pihak menentukan kapasitas yang harus sesuai dengan keputusan, yaitu adanya itikat baik dari pihak yang bersangkutan agar menjadi tetangga yang baik. Peru dan Chili mengungkapkan akan mematuhi hasil dari keputusan Mahkamah Internasional, apapun itu mengenai sengketa yang terjadi. Penyelesaian secara damai atas batas sengketa maritim ini harus dipandang sebagai hubungan negara yang baik. Karena asal mula sengketa ini terletak pada permusuhan dan tumpang tindih kekuasaan. Dengan putusan Mahkamah Internasional ini, Peru dan Chili sepakat bersama bahwa Chili memiliki batas lateral pada 80 nanometer dan Peru memiliki batas yang sama, jaraknya dari titik itu ke 200 nanometer. Baik, dari penjelasan tadi, alasan mengapa Peru mengupayakan penyelesaian sengketa perbatasan lautnya dengan Chili melalui Mahkamah Internasional ialah Mahkamah Internasional yang lebih berhak dan menyelesaikan permasalahan sesuai hukum internasional. Karena hasil Mahkamah Internasional bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Selain mengikat putusan Mahkamah Internasional, juga bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari antara pihak Peru dan Chili, maka para pihak harus menaati putusan dari Mahkamah Internasional agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.